Salam dahsyat, salam dahsyat, salam dahsyat, salam dahsyat, salam dahsyat, salam dahsyat. Salam dahsyat, bertemu kembali dengan saya Yahya Sumitro dalam channel Ngatur Duit Cerdas dan tetap setia ditemani oleh Bro Lucky Man. Dalam kesempatan kali ini kami berdua akan membahas hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pekerja, khususnya pegawai kantoran dan kaum yang selalu harus datang ke kantor dari jam 8 sampai jam 5, yaitu adanya THR ataupun bonus. Ya betul, hikmahnya bulan Ramadan ya, yang dinanti-nanti salah satunya adalah THR, Betul, tunjangan hari sekali. raya. Karena ini hanya terjadi kalau hari raya. Kalau nggak hari raya nggak dapat THR soalnya. Jadi di sini nanti saya akan tanyakan ke masternya, Ko Yahya, gimana sih caranya kalau kita dapat THR yang benar sesuai guidance ngatur duit cerdas ini bagaimana? Apakah perlu kita habiskan semuanya, kita amalkan atau bagaimana? Seperti itu, oke? Ya, langsung aja ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara memanfaatkan uang THR? Ya, uang THR atau tunjangan hari raya ataupun uang bonus kadang-kadang ya. Oh sebentar, ini tahun ini dapat THR juga nggak ya karena corona ini? Atau dari pemerintah gimana ini? Kalau dari pemerintah sih mereka menghimbau agar perusahaan tetap memberikan THR. Oh tetap ya, Ya. oh syukurlah kalau begitu. Jadi Oke. artinya benar-benar teman-teman yang namanya pekerja kemungkinan besar mendapatkan THR di tahun Oke, ini. lanjut kalau gitu. Nah, yang pertama ketika kita memperoleh THR, kita bisa memanfaatkan dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, 25%-nya kita cek nih, kita punya hutang nggak? Kalau kita nggak punya hutang, ya mungkin bisa dimanfaatkan untuk hal lain. Tapi apabila kita punya hutang, 25% dari THR yang kita terima bisa dimanfaatkan untuk mengurangi atau membayar sebagian hutang yang kita punyai. Oke, pos pertama 25% Betul. untuk hutang. Karena dengan kita membayar hutang nantinya di tahun berjalan cash flow kita akan lebih baik karena cicilannya semakin berkurang dong. Oke. Dengan artinya ketika kita bayar sebagian gitu. Oke, ya setuju. Nah, yang kedua, kita bisa memanfaatkan 50% yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan terkait dengan THR. 50% untuk memenuhi kebutuhan. Ya, misalnya contohnya kalau THR ini kan ada beberapa teman-teman juga yang harus memberikan tunjangan hari raya juga kepada asisten yang membantu keluarganya. Oke. Kemudian ada juga yang mungkin ingin berbagi atau memberi kepada saudara-saudara. Biasanya tuh bagi-bagi itu. Betul, angpau ya. Ya, seperti angpau. Jadi kita kasih amplop, kita kasih ke tetangga-tetangga, Ya, keluarga-keluarga juga seperti itu. Itu porsinya 50%. Ya, selain itu kan tentunya adalah sedikit makan untuk merayakan ya. Betul. Jadi 50%-nya bisa dimanfaatkan untuk hal tersebut. Berarti tadi 25% untuk hutang, Ya. untuk melunasi hutang, untuk meringankan hutang ya. Betul. 50% untuk kebutuhan. Setuju. Masih lagi ada 25% lagi nih. Benar sekali. Heeh. Nah, 25% ini bisa dimanfaatkan tuh hal-hal yang penting. Contohnya untuk membentuk sebagian dana darurat jika belum ada, atau jika sudah ada dana daruratnya belum cukup bisa dimanfaatkan untuk menambah dana darurat yang ada. Oke. Selain itu bisa juga untuk investasi masa depan. Artinya income yang kita terima atau mungkin THR atau bonus yang kita terima kita manfaatkan untuk investasi yang berguna buat masa depan. Oh iya, oke. Contohnya bisa macam-macam ya, mempersiapkan DP rumah lah, biaya sekolah anak dan hal lain yang memang keperluannya untuk masa depan. Oke, berarti saya simpulkan ada 25% untuk nutup hutang, Ya, 50% untuk kebutuhan, 25% ini untuk dana darurat atau untuk dan investasi. dan investasi ya. Oke, dana darurat dan investasi 25%. Bagi teman-teman yang belum tahu dana darurat apa, kita sudah bikin videonya. Betul. Dana darurat, nanti cek Bisa kita cek ya. di video sebelumnya. Ya. Gitu. Kenapa sih kita penting investasi? Nah, contohnya sebagai para karyawan atau pekerja,
kita tuh sebaiknya perlu mempersiapkan tujuan keuangan jangka panjang. Contohnya 1 hari mesti pensiun dong pada saat usia 55 atau 57. Nah itu kan kita juga perlu persiapkan. Nah selain itu apabila kita hanya sebagai karyawan, kita tuh hanya punya satu sumber income. Betul. Betul dong, karena waktu kita harus full time bekerja antara jam 8 sampai jam 5. Ya. Nah investasi tersebut bisa dipergunakan, dimanfaatkan untuk menciptakan income-income yang lain. Aha. Contohnya berinvestasi di reksadana, mungkin berinvestasi di Deposito, di saham atau hal-hal yang lain yang artinya nantinya bisa dimanfaatkan untuk masa depan. Atau mungkin berinvestasi beli sapi kemudian dipiara sama orang atau beli sesuatu yang intinya memang ini akan berkembang. Betul gitu sekali. Ya? Oke. Kalau misalnya punya uang lebih mungkin bisa juga ide-ide seperti membangun rumah kontrakan sehingga dia bisa disewakan sehingga ada income lain. Itu bisa dimanfaatkan untuk menambah penghasilan yang ada saat ini. Oh iya. Oke. Setuju. Jadi saya ingatkan lagi nih kita karena penting karena bentar lagi kita dapat THR. Betul sekali. Jadi 25% untuk hutang, untuk nutup hutang, 50% untuk biaya THR. Biaya THR hidup kita. Kemudian 25% lagi untuk dana darurat dan investasi. Betul sekali. Oke. Sip. Jadi tolong dimanfaatkan THR atau bonus yang diterima tahun ini untuk masa depan kita yang lebih baik. Ya. Demikian yang penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Apabila bermanfaat, jangan lupa like, comment, and share channel YouTube kami, channel Ngatur Duit Cerdas. Sampai jumpa. Bye-bye.